Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu.
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang terbaik, yang terbaik bagiku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Allah terus memberkati saudara dan saya, dan sehingga kita bisa beribadah kembali di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kebersamaan, itulah yang akan merangkai seluruh ibadah kita hari ini. Tema besar dari ibadah kita hari ini tentang kebersamaan sebagai sebuah kesatuan. Nah, karena itu mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri, dan kita akan mengawali ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir ibadah. Amin. Mari sebelum kita lebih jauh, kita melangkah masuk di dalam ibadah, kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan kita memohon pengampunan dosa untuk semua hal yang telah kita perbuat, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih jikalau sebelum kami melanjutkan akan ibadah ini, kami boleh memohon belas kasihan Allah di dalam Kristus Yesus untuk semua dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, ya Bapa. Baik melalui tutur kata kami yang mungkin menyakiti hati orang lain, menyakiti hati orang tua, hati anak-anak kami, hati istri, suami, rekan kerja, atau siapa saja ya Allah. Melalui perbuatan kami minta ampun terhadap semua hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh menerima pengampunan itu dalam Kristus Yesus. Karena tanpa pengampunan, maka tidak mungkin ibadah ini diperkenan oleh Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepada Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin Allah akan memberkati ibadah kami. Amin. Saudara, pengakuan iman itu sesuatu yang sangat penting untuk kembali mengingatkan kita tentang dasar-dasar kepercayaan iman percaya, iman Kristen kita. Karena itu kita akan bersama-sama berdiri
dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah dengan pengakuan iman rasuli. Yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berada di rumah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah itu baik. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 berbunyi, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Sambil bertepuk tangan. Dia menyediakan
Mari kita persiapkan hati kita. Kita mengangkat doa pokok syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan dan kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bisa beribadah pada hari ini ya Tuhan, yang itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk PRK Gloria, di mana PRK Gloria ini yang dibimbing oleh Guru Injil Yosua Prima ya Tuhan. Kiranya anak-Mu ini ya Tuhan bisa menjalankan, mengayomi ya Tuhan PRK Gloria ini, dan bertanggung jawab ya Tuhan dalam menjalankan segala tugasnya ya Tuhan. Kiranya juga Guru Injil Yosua Prima dan juga para pengurus PRK Gloria ya Tuhan bisa bekerja sama dan bersatu hati ya Tuhan untuk membangun PRK Gloria ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk program kerja daripada PRK Gloria, agar mereka bisa memprogramkan setiap petugas mereka, setiap apa yang sudah mereka programkan itu bisa benar-benar merangkul jiwa, dan pertumbuhan PRK Gloria pun semakin besar. Tuhan tolong buat mereka yang sudah menyusun semuanya dari awal hingga akhirnya, biarlah mereka menyusun dengan penuh kasih, dengan visi dan misi yang sama, sehingga tujuan mereka hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan juga biarlah dari program-program yang ada, mereka juga bisa lebih banyak lagi merangkul remaja-remaja di luar sana untuk dapat mengenal Engkau ya Tuhan, untuk menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Sang Juru Selamat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di PRK Gloria. Tuhan tolong ya Bapa, untuk anak-anak-Mu ini Tuhan berkati dalam setiap studi mereka dan juga dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan tolong biarlah iman dan kerohanian mereka semakin hari semakin bertumbuh, meskipun mereka masih muda ya Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin ya Tuhan, mereka memiliki hati dan kerinduan yang untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong biarlah mereka tidak salah langkah, mereka tidak keluar dari rel mereka ya Tuhan. Mereka tetap berjalan lurus menghadap Engkau, dan mereka menjadikan Engkau satu-satunya Sang Juru Selamat, pemandu mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak lari jauh dari Engkau, tapi justru mereka semakin hari bisa semakin dekat. Kami serahkan ya Tuhan persekutuan PRK Gloria ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai persekutuan ini. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di dalamnya. Setiap anak-anak-Mu yang berpikir keras ya Tuhan untuk PRK Gloria ini, Tuhan tolong berkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Biarlah Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami semua mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, silakan untuk duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita ya untuk Tuhan sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama, kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami rindu untuk Engkau ajar kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, petunjuk bagi jalan kami. Firman-Mu lah
makanan rohani yang kami butuhkan untuk menguatkan iman kami. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu juga boleh menjadi cermin di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh merefleksi diri, dan kami boleh mengevaluasi diri, dan kami pun boleh diperbaharui di dalam Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan tolong sucikan, basuhkan dengan kuasa darah-Mu, supaya kami sungguh boleh dilayakan untuk menerima berkat melalui firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu, supaya dia boleh menjadi alat yang berguna di tangan-Mu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus dan Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami panjatkan, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang saya berikan judul Together as One. Atau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bersama sebagai satu. Dan nats Alkitab yang akan kita sama-sama pelajari dan renungkan terdapat di dalam surat Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah bersama-sama memperingati hari kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kita sebut dengan Jumat Agung. Dan juga kita sudah merayakan hari kemenangan, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang sudah kita dapatkan dari dua peringatan ini atau dua perayaan yang kita lakukan? Apa yang kita dapatkan dari kesengsaraan dan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Apa yang kita dapatkan dari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati? Saya harap Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Jumat Agung dan Paskah tidak sebagai satu acara rutinitas yang harus kita lakukan setiap tahun. Tetapi saya ingin setiap kita boleh mendapatkan berkat melalui kedua peristiwa itu yang kita peringati bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagi saya secara pribadi, pada waktu Jumat Agung, apa yang saya dapatkan? Saya merenungkan akan bentuk salib daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bentuk salib yang digunakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus adalah bentuk salib yang digunakan oleh orang Romawi. Nah, di dalam salib itu bagi saya, maka saya pun mengatakan salib yang digunakan, yang dikenakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus adalah tempat di mana pemulihan, persekutuan, pemulihan akan hubungan itu
terjadi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, salib itu berbentuk horizontal dan vertikal. Maka dari itu bagi saya mengatakan pada waktu kita melihat bagian yang vertikal, ini adalah mengatakan bahwa hubungan antara Allah dengan manusia itu dipulihkan di atas kayu salib. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang patut dimurkai oleh Allah. Kita sudah memberontak kepada Allah. Dan kita mempunyai hubungan, tidak lagi mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Kita sudah terpisah dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dan hubungan itu hanya bisa dilakukan kembali, dipulihkan kembali adalah melalui pengorbanan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Dan korban yang dikehendaki oleh Allah, yang diperkenan oleh Allah, yang dinikmati oleh Allah, yang sungguh berkenan kepada Allah adalah pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Dia sebagai domba Allah, dia harus mengorbankan dirinya untuk memulihkan hubungan antara Allah dan kita manusia yang berdosa ini. Sedangkan bentuk dari yang horizontal adalah di mana di dalam salib itu Yesus Kristus dengan pengorbanannya untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, maka hubungan antara manusia pun sudah tidak baik lagi. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian, Kain membunuh adiknya Habel. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa selanjutnya mengenai bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, salib Kristus adalah tempat di mana pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau demikian kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah daripada Dia. Karena apa? Karena kita dipilih, dipanggil dan dipilih untuk dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, pasal 2, ayat yang pertama, dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal pertama, kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus, kita yang sudah dipersatukan di dalam gerejanya, seharusnya kita mempunyai hubungan yang harmonis. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kenyataannya di dalam kehidupan kita bergereja, kita seringkali gontok-gontokan. Kita seringkali banyak konflik yang terjadi. Kita seringkali banyak sekali masalah yang terjadi. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu sangat mengecewakan Tuhan. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan mempelajari bersama apa yang dikehendaki Tuhan untuk gerejanya, untuk kita secara pribadi yang menjadi bagian di dalam gerejanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kehidupan bersama yang harmonis harus dilihat dari hubungan kita dengan Kristus. Kehidupan bersama yang harmonis harus dilihat dari hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana kita mempunyai hubungan dengan Kristus? Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita yang sudah dipilih oleh Kristus. Kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Kristus. Kita yang dipersatukan di dalam gerejanya. Maka seharusnya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hubungan yang indah, hubungan yang intim dengan Kristus ini haruslah menjadi dasar di dalam kita bergereja. Dan Paulus mengatakan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Di dalam bagian ayat yang pertama ini Paulus mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau ayat 1 ini kita ubah menjadi satu kata-kata pertanyaan, maka bisa dikatakan
apakah di dalam Kristus ada nasihat? Maka jawabannya ya, ada. Apakah di dalam Kristus ada penghiburan kasih? Ya, ada. Apakah di dalam Kristus ada persekutuan roh? Ya, ada. Apakah di dalam Kristus ada kasih mesra dan belas kasihan? Ya, ada. Jadi Bapak Ibu yang kasihan, boleh dikatakan dalam ayat 1 ini Paulus ingin mengatakan kepada kita, ingin mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus kita ada nasihat, kita ada persekutuan kasih, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada belas kasihan dan kasih mesra. Inilah yang seharusnya ada di dalam setiap orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Yang harus ada di dalam diri saya dan harus ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Oleh karena itu, apa yang dimaksudkan oleh Paulus tentang di dalam Kristus ada nasihat? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam terjemahan bahasa Inggris, beberapa Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan kata nasihat ini dengan beberapa kata. Ada yang menerjemahkan dengan exhortation, ada yang menerjemahkan dengan consolation, ada yang menerjemahkan encouragement. Terutama di NIV menerjemahkan dengan encouragement. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam bahasa Mandarin itu digunakan dengan Jianmian. Jianmian, kalau dua kata ini disatukan, maka itu bisa diterjemahkan dengan nasihat. Tetapi kalau kata Jianmian ini dipisahkan, maka Jian itu adalah nasihat, Mian itu adalah dorongan. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sini ingin mengatakan kepada kita bahwa di dalam nasihat itu ada dorongan, ada satu semangat, ada satu encouragement untuk orang lain supaya mereka pun boleh bertumbuh. Yesus, di dalam Yesus Kristus kita ada nasihat, ada dorongan untuk kita boleh terus bertumbuh, untuk kita boleh terus hidup bersama, saling mengasihi, dan kita pun boleh terus memuliakan Tuhan. Namun Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seringkali di dalam kita memberikan nasihat, kita mempunyai motivasi yang berbeda. Seringkali kita memberikan dorongan kepada orang lain, kita mempunyai motivasi yang berbeda. Bahkan Bapak Ibu, mungkin kita memberikan nasihat, memberikan dorongan adalah hal yang baik, adalah yang berguna untuk orang lain. Tetapi orang itu menanggapi dengan salah. Inilah yang menjadikan konflik itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu, Paulus ingin mengatakan, karena di dalam Kristus ada nasihat. Inilah yang menjadi dasarnya. Kita hidup di dalam Kristus yang sudah menebus kita, yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah mengorbankan dirinya untuk engkau dan saya. Maka dari itu Bapak Ibu, biarlah kita pun boleh menasihati, mendorong saudara kita dengan kasih. Karena apa? Karena selanjutnya Paulus mengatakan ada penghiburan kasih. Kasih itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus Kristus sendiri di dalam melakukan semuanya adalah karena kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus rela mati di atas kayu salib karena dia mengasihi Bapaknya, dia taat kepada Bapaknya. Dan dia mati di atas kayu salib karena mengasihi engkau dan saya. Supaya engkau dan saya boleh dibebaskan dari hukuman neraka. Supaya kita boleh dibebaskan dari murka Allah. Supaya kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Kasih itulah yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka dari itu Paulus mengatakan ada penghiburan kasih. Kasih itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kasih itulah yang menjadi satu motivasi di dalam kita menjalani hidup bergereja. Dan ada persekutuan roh. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Maka dari itu kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mempunyai roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Tetapi kalau terjadi satu perpecahan, terjadi satu konflik, terjadi satu permasalahan dalam gereja, seharusnya kita pun tunduk kepada Roh Kudus, meminta pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Kita disatukan di dalam Roh Kudus.
Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan terus mengoreksi kita dan memperbaharui hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus ada persekutuan. Kalau Roh Kudus itu sama, ada di dalam diri saya, ada di dalam diri Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka ada kesatuan, ada satu keharmonisan yang terjadi. Tetapi kenapa di dalam gereja terjadi perpecahan? Di dalam gereja terjadi masalah, konflik. Karena manusia tidak mau lagi dipimpin dan ditolong dan dikuasai oleh Roh Kudus. Manusia mau melakukan kehendaknya sendiri. Manusia mau mengumbar nafsunya sendiri. Dia tidak mau lagi untuk dipimpin dan ditolong oleh Roh Kudus. Lalu selanjutnya ada kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus itu adalah di dalam hatinya penuh dengan kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Matius, di dalam Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-36, itu dikatakan demikian, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak yang mengikut Dia, mereka mungkin sudah lelah, mereka mungkin sudah lemas, karena mungkin mereka tidak ada makanan, belum makan, dan capek. Dan pada waktu itu mata Yesus memandang mereka. Dan dikatakan oleh Matius, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan inilah seharusnya yang ada di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus itu menjadi raja dalam hidup kita, kalau Yesus Kristus itu menjadi juru selamat kita, kalau Yesus Kristus itu adalah utama dalam kehidupan kita, maka seharusnya belas kasihan itu pun ada di dalam diri kita. Pada waktu kita memandang orang lain itu jatuh, seharusnya belas kasihan. Bukan kita mensyukur-syukuri, bukan kita malah mengolok dia, mengejek dia, bahkan menginjak dia, menghina dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, belas kasihan seharusnya ada di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau demikian, di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada belas kasihan dan kasih mesra. Apakah itu ada di dalam diri kita? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan menuliskan di dalam catatannya demikian. Kita harus melihat setiap konflik atau masalah relasional sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus diperlakukan secara kasar. Yesus dikhianati, Yesus ditinggalkan saat membutuhkan, Yesus dianiaya. Oleh karena itu, pada waktu kita menghadapi satu masalah ataupun konflik, seharusnya kita boleh belajar lebih dalam, lebih banyak tentang Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Paulus ingin mengatakan, kalau engkau menghadapi konflik masalah, mari kembali melihat Yesus Kristus. Apa yang sudah dia lakukan? Dia sudah menebus engkau dan saya. Dia sudah menyelamatkan engkau dan saya karena anugerahnya yang begitu besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi dasar dari kehidupan kita bersama sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kehidupan bersama yang harmonis harus melihat sikap saya, sikap diri kita pribadi. Apakah saya mencari persatuan
atau saya mencari cara saya sendiri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan, karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus adalah seorang yang begitu dekat dengan jemaat Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang baik, tetapi tidak sempurna. Oleh karena itu, Paulus ingin menasihati mereka. Paulus ingin supaya mereka boleh menjadi baik. Itulah dia pun mengungkapkan, maka dari itu genapkanlah sukacitaku, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Itulah kehendak yang diinginkan oleh Paulus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, gereja Filipi seperti tadi saya katakan adalah gereja yang baik, tetapi tidak sempurna. Karena apa? Di sana banyak macam orang, latar belakang yang bermacam-macam, sikap sifat yang bermacam-macam. Tuhan memang mempersatukan itu supaya kita boleh saling belajar, kita boleh saling membentuk satu dengan yang lain, sehingga kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Nah, inilah yang keadaan daripada jemaat Filipi. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai 34. Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat itu ditunjukkan kepada kita. Di Filipi ada Lydia, seorang penjual kain ungu yang kaya. Ada juga seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Dia pun bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga ada kepala penjara yang juga bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Mereka dikumpulkan di dalam satu gereja yang namanya gereja Filipi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam, dan kalau kita juga perhatikan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua, dikatakan, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah kerinduan Paulus untuk jemaat Filipi. Dan ini juga menjadi kerinduan Tuhan yang sudah menebus gerejanya, yang sudah menebus engkau dan saya secara pribadi. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita terus belajar saling menyayangi, saling mengasihi, dan kita boleh menjadi serupa dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Maka dari itu Paulus mengatakan, di dalam ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sehati sepikir, tidak gampang. Karena kita ini seringkali kita maunya kita sendiri. Kita membawa kepentingan-kepentingan kita sendiri, Bapak Ibu. Sekarang kita diperhadapkan dengan banyak orang yang mempunyai keinginan, kemauan yang juga berbeda dengan kita. Sekarang, apakah kita mau menyatukan diri kita? Apakah kita mau menaruh diri kita, menaruh kepentingan kita, dan kita boleh bersama-sama berjalan dengan saudara-saudara seiman kita, yang mungkin itu adalah berbeda dengan kita, bertentangan dengan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sehati sepikir, dengan mempunyai satu tujuan, walaupun di dalam keberbedaan. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Tujuan kita satu, yaitu memuliakan Yesus Kristus. Itulah, maka dari kita perlu sehati sepikir. Di dalam kesepikiran, tidak ada egoisme, tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak ada kemauan diri sendiri. Kita harus menaruh semuanya itu di bawah kaki Yesus. Sehingga kita bisa sehati sepikir. Lalu juga Paulus mengatakan selain sehati sepikir, juga dikatakan dalam satu kasih. Kita harus dalam satu kasih. Sekali lagi, dasar gereja haruslah kasih Kristus. Karena Kristus menebus kita karena kasih-Nya. Dan inilah
yang menjadi motivasi utama kita di dalam bergereja. Kasih Kristus. Bukan kasih dunia, tapi kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang berkorban. Kasih Kristus adalah kasih yang mau merendahkan diri. Kasih Kristus adalah kasih yang mau menerima orang lain apa adanya. Itulah kasih Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dan Paulus menuliskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya kepada Bapa dan kepada kita manusia. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 di dalam pasal yang kedua surat Filipi ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sana dikatakan Yesus yang adalah Allah, Dia rela turun datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang maha kuasa. Tetapi Dia rela membataskan dirinya, bersalutkan daging dan darah sebagai manusia. Dia bisa lelah, Dia bisa capek, Dia bisa ngantuk, Dia bisa lapar, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Itulah Yesus Kristus yang kita kenal, yang kita sembah. Dia lakukan semuanya itu karena kasih-Nya kepada engkau dan saya. Selain itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Dia bukan hanya jadi manusia, datang menjadi manusia. Dia pun melayani sebagai budak. Dikatakan Dia menjadi hamba, budak. Dia rela mencuci kaki murid-muridnya. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Dia mencuci kaki orang-orang yang Dia ciptakan. Dia pencipta mencuci kaki orang-orang yang diciptakan. Oh Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu perbuatan yang begitu besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar kepada kita tentang kasih. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih rela berkorban. Kasih adalah untuk supaya orang lain boleh mendapatkan berkat. Dan Tuhan Yesus bukan cuma menjadi budak, rela menjadi budak, tetapi Dia rela mati di atas kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tempat itu adalah tempat yang hina. Yesus disamakan dengan para pemberontak, para penjahat. Sedangkan Dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak pernah melakukan kejahatan dalam hidupnya. Tapi Dia rela melakukan semuanya itu demi engkau dan saya. Demi engkau dan saya, Dia rela melakukan segalanya itu. Itulah kasih Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, adakah kasih itu di dalam diri kita? Adakah kasih itu yang menguasai hidup kita? Karena Yesus Kristus sudah memberikan teladan itu kepada kita. Maukah kita mencuci kaki orang lain, Bapak Ibu? Mencuci kaki orang lain itu enggak gampang, Bapak Ibu. Kalau kita mencuci kaki anak kita, it's okay, masih bisa. Kalau kita mencuci kaki orang tua kita, it's okay, masih bisa. Tetapi mencuci kaki orang lain, itu enggak gampang, Bapak Ibu. Saya pernah melakukannya. Orang-orang yang dari desa dikumpulkan di satu tempat retreat. Dan di sana diadakan cuci kaki, Bapak Ibu. Saya yang menyediakan air dan baskomnya dan juga handuknya. Dan pada waktu itu saya mempunyai giliran untuk mencuci kaki dari hamba Tuhan yang dari desa. Pada waktu saya buka sepatu itu, wah, baunya sungguh sangat nano-nano. Begitu ya. Lalu saya harus berduduk di bawahnya dia. Saya ini orang kota. Saya ini orang terpelajar. Tapi harus tunduk di bawah orang yang dari desa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tidak gampang. Hati saya berontak untuk melakukan itu. Tetapi saya mau belajar seperti Tuhan Yesus, membasuh kaki orang lain. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seringkali saya ingin melakukan itu, dan saya melakukan itu, walaupun dalam bentuk yang lain. Tetapi banyak orang yang menyalahartikan.
Tapi bagi saya tidak ada menjadi masalah. Tapi saya lakukan adalah untuk Tuhan. Saya mau belajar seperti Tuhan Yesus. Karena Dia sudah mengasihi saya. Lalu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Paulus juga selain mengatakan, kamu harus sehati sepikir, satu kasih, juga satu jiwa. Perhatikan dengan baik. Bukan satu tubuh jasmani, enggak. Satu jiwa. Ini masalah rohani. Ini masalah spiritual, bukan lahiriah. Ini masalah hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hati kita harus diperbarui di dalam Yesus Kristus. Dan hati kita yang sudah diperbarui harus memunculkan akan kasih Kristus, akan buah roh yang ada di dalam diri kita. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, walaupun di sana ada ketidaksetujuan, walaupun di sana ada ketidaksukaan, kita tetap harus satu jiwa dengan Dia. Kita harus tetap satu hati dengan Dia. Oh Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal ini tidak gampang kita lakukan. Tetapi ini membutuhkan untuk kita kerendahan hati, kesungguhan untuk melihat, meneladani Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan, yang kita puji sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, lalu Paulus juga meneruskan dengan satu tujuan. Kita hidup bersama, disatukan di dalam gereja Tuhan melalui penebusan di atas kayu salib. Kita disatukan di dalam gerejanya dengan satu tujuan. Yaitu apa? Untuk memuliakan Yesus Kristus. Bukan untuk memuliakan diri sendiri. Bukan untuk memuliakan gerejanya. Bukan untuk memuliakan siapapun. Tetapi memuliakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita harus mempunyai satu tujuan. Dan kita harus fokus kepada tujuan itu. Yaitu memuliakan Yesus Kristus. Menyenangkan hati Kristus. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Maka dari itu kita harus menaruh keakuan kita di bawah kaki salib Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu yang dikatakan Paulus. Dan itu seharusnya yang dikatakan oleh setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya Kim Pun lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kalau Kristus yang hidup di dalamku, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi keakuan. Tetapi Kristus yang harus ditonjolkan. Kristus yang harus diutamakan. Kristus yang harus ditinggikan di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang dicatatkan oleh Paulus. Dan itulah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus di dalam hidup kita sebagai anggota tubuh Kristus. Sebagai gerejanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita terus memacu diri kita. Untuk terus boleh belajar dan mau berubah dan terus berubah untuk menjadi serupa dengan apa yang menjadi kehendak Yesus Kristus. Dan fokus yang lain adalah supaya kita boleh terus memancarkan Kristus kepada orang lain. Injil boleh diberitakan sehingga banyak orang yang boleh mengenal Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Hidup kita seperti buku yang terbuka dibaca oleh setiap orang. Orang-orang akan melihat siapa engkau. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada waktu di saat kuliah di saat Bapak Ibu, saya seringkali pergi mengantar istri untuk berbelanja di pasar. Dan ketemu dengan teman-teman dari saat yang sedang berbelanja. Karena memang mereka mempunyai tugas, piket untuk belanja ke pasar. Bapak Ibu, setiap kali orang-orang di pasar tahu kalau kita ini muncul, oh kamu dari saat ya, oh kamu tinggal di saat ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seharusnya hidup kita pun demikian.
Dimanapun kita berada, orang akan melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan itulah yang menjadi tujuan kita seharusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk berubah, mengubah kita, terus mengubah kita menjadi lebih baik, dan lebih baik. Dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kehidupan bersama yang harmonis harus melihat pada pandangan saya tentang diri saya sendiri. Apakah saya egois dan sombong atau rendah hati? Sekali lagi saya katakan, saya bacakan. Kehidupan bersama yang harmonis harus melihat pada pandangan saya tentang diri saya sendiri. Apakah saya egois dan sombong atau rendah hati? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kehidupan yang bersama yang bisa harmonis adalah yang pertama kita harus mengevaluasi diri kita. Melihat diri kita secara pribadi. Apakah saya ini egois, atau saya ini sombong, atau saya rendah hati? Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau cara dunia untuk menyelesaikan konflik adalah dengan mengajari kita untuk membela hak-hak kita. Bersikap tegas, bernegosiasi untuk apa yang kita inginkan. Memiliki harga diri yang pantas dan lain-lain. Itu cara dunia Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tidaklah demikian dengan cara yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Rendah hati, bukan egois, bukan sombong. Bagian ini Paulus ingin mengajarkan atau memperingatkan kepada kita bahwa kebersamaan yang harmonis haruslah menghilangkan kesombongan tetapi mengutamakan kerendahan hati. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi ini. Kita harus menghilangkan kesombongan itu. Dan kita harus mengutamakan kerendahan hati di dalam diri kita secara pribadi. Gampang enggak? Enggak gampang. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tetapi kita terus belajar dan belajar untuk rendah hati. Seperti Tuhan Yesus, Guru Agung kita yang memberikan teladan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. R.C. Chapman, seorang pendeta dan guru di Inggris abad yang ke-19, menulis sebuah buku berjudul Kepemimpinan Agape. Dan dia memiliki beberapa kutipan yang bagus tentang persatuan. Saya mengutip dua, Bapak Ibu. Yang pertama, kesombongan memelihara ingatan akan cedera. Kerendahan hati melupakan serta memaafkan mereka. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kesombongan itu selalu mengingat akan sakit hati kita, akan luka hati kita. Dan kita terus mengingat si ini, si A, si B yang jahat, yang sudah melukai hati kita. Tetapi kerendahan hati itu melupakan dan memaafkan mereka. Dan itulah yang dilakukan Yesus Kristus untuk kita. Seperti tingginya langit, seperti jauhnya dosa kita itu dijauhkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kita. Dia melupakan segala pelanggaran kita. Dia melupakan segala dosa kita. Karena dia mengasihi kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, lalu kutipan yang kedua mengatakan, kerendahan hati adalah rahasia persekutuan. Dan kesombongan adalah rahasia perpecahan. Sekali lagi, saya bacakan. Kerendahan hati adalah rahasia persekutuan. Dan kesombongan adalah rahasia perpecahan.
Jadi sekarang kita bisa evaluasi. Kenapa terjadi perpecahan? Kenapa tidak ada keharmonisan? Mari kita periksa, kita evaluasi diri kita secara pribadi, Bapak Ibu. Jangan evaluasi orang lain. Evaluasi diri kita secara pribadi. Seperti saya tadi pada awal mengatakan, pada Jumat Agung ini saya belajar sekali, belajar dan banyak belajar. Apa yang saya dapatkan? Di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang begitu indah. Dia begitu rendah hati datang ke dalam dunia. Sekarang saya pun harus belajar untuk rendah hati. Dan rendah hati itulah rahasia untuk satu persekutuan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, melihat pada pandangan diri kita sendiri, apakah saya egois dan sombong atau rendah hati, maka kita perlu perhatikan kepentingan pribadi atau puji-pujian yang sia-sia harus dibuang. Kepentingan pribadi dan puji-pujian yang sia-sia harus dibuang. Setiap orang paling senang kalau dipuji oleh orang lain. Wah, hebat khotbahmu. Wah, kamu ganteng. Wah, kamu pinter. Wah, kamu kuat. Wah, kamu rajin. Wah, kamu, wah. Bapak Ibu, kita paling senang dipuji. Dan kita paling senang mementingkan diri sendiri. Aku yang harus dipuji. Aku yang harus mendapat hormat. Aku yang harus ditinggikan. Aku dan aku. Itulah manusia duniawi. Tetapi sekarang di dalam Kristus semua harus dibuang. Pujian harusnya kita kembalikan kepada Tuhan, Sang Pencipta. Karena apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang kita punyai itu adalah dari Dia, anugerah daripada Dia. Kita tidak akan bisa melakukan apapun juga kalau Dia tidak memberikan kepada kita. Oleh karena itu, pujian harus kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, A.B. Bruce dalam karya klasiknya The Training of the 12 mengamati seluruh tujuan kebijakan setan adalah untuk membuat kepentingan pribadi diakui sebagai tujuan utama manusia. Sekali lagi, saya bacakan apa yang ditulis oleh A.B. Bruce. Seluruh tujuan kebijakan setan adalah untuk membuat kepentingan pribadi diakui sebagai tujuan utama manusia. Jadi kita perlu mengevaluasi diri, Bapak Ibu. Apakah saya ada kepentingan untuk diri saya sendiri tidak melakukan semuanya itu? Apakah saya melayani adalah untuk kepentingan diri saya, untuk supaya saya boleh dipuji? Atau saya melayani adalah untuk kepentingan Tuhan, adalah untuk supaya Tuhan dipuji, ditinggikan. Suatu sore di Merv Griffin Show, itu terjadi beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Merv mewawancarai beberapa binaragawan. Ya, Merv berdiri di sana melihat orang-orang yang memiliki otot di atas otot yang mereka punyai, yaitu para binaragawan. Dan dia bertanya kepada mereka, untuk apa Anda menggunakan semua otot ini? Lalu seorang binaragawan menjawab dengan meregangkan ototnya dalam pose membangun tubuh yang khas. Jadi pada waktu Merv bertanya, untuk apa Anda menggunakan semua otot ini? Mulai orang binaragawan itu menunjukkan, wah ototnya, saya tidak ada ototnya Bapak Ibu. Menunjukkan ototnya. Wah. Tetapi Merv menjadi bingung, gitu ya. Lalu dia terkejut dan mendapatkan
tanggapan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selalu ditanya adalah menunjukkan bodinya. Dan ini adalah gambaran dari diri kita. Seringkali kita menonjolkan akan kehebatan kita. Kita menonjolkan akan apa yang kita punyai, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tetapi marilah mulai sekarang kita menunjukkan Kristus yang harus dipuji. Kristus yang harus ditinggikan. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yang keempat, kehidupan bersama yang harmonis harus melihat pandangan saya pada orang lain. Apakah saya menempatkan kepentingan mereka di atas kepentingan saya? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita mementingkan diri sendiri, maka kita meremehkan orang lain. Kita merendahkan orang lain. Kita menghina orang lain. Bahkan kita menginjak-injak orang lain. Menyingkirkan orang lain. Tetapi pada waktu kita mementingkan orang lain, maka kita menghargai orang lain. Kita mengerti akan keadaan orang lain itu. Nah, inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai jemaatnya. Bapak Ibu, kalau kita boleh melakukan semuanya ini, dan Kristus menjadi contoh yang utama dalam kehidupan kita, maka di dalam kehidupan bersama akan tercipta keharmonisan yang sungguh akan membawa kebahagiaan dan sukacita dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami, mengajar kami, untuk kami boleh berubah seperti yang Kau kehendaki sebagai tubuh Kristus. Biarlah kami boleh hidup bersama di dalam keharmonisan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh terus memandang kepadamu dan meneladani apa yang Kau sudah lakukan untuk kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami kasih, kami cintai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Penebus dan Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami panjatkan, kami alaskan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memberi persembahan yang terbaik sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberi persembahan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar Bapak Ibu. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat Kau berikan. Dan apapun Shalom jemaat yang terkasih, dalam rangka menyambut Mother's Day atau Hari Ibu, Komisi Sekolah Minggu GPMII Samarinda mengadakan lomba kreativitas, yakni membuat aktivitas atau prakarya sekolah minggu sesuai tema Allah itu setia. Caranya bagaimana? Pertama, peserta akan diberikan lesson plan atau tema cerita sesuai kategori pada saat mendaftar. Ada 2 kategori, kelas kecil dan kelas besar.
Yang kedua, peserta harus mengirimkan video presentasi, membuat aktivitas atau prakarya ke guru kelas sekolah minggu. Pendaftaran dimulai tanggal 4 April dengan menghubungi Pause Shopee di 0812 9518 153 atau Contoh Valen di 0896 8248 9747. Batas akhir penerima video tanggal 25 April 2021. Lomba ini terbuka untuk semua jemaat wanita dan mama anak sekolah minggu GPMII Samarinda. Dan tersedia hadiah menarik untuk para pemenang dan souvenir cantik untuk setiap peserta. Yuk, mami-mami, ditunggu ya partisipasinya di lomba membuat aktivitas atau prakarya sekolah minggu dalam rangka Mother's Day. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali kita sudah diberkati oleh Allah melalui puji-pujian, kita sudah diberkati oleh Allah melalui firman Tuhan, dan kita sudah diberkati oleh Allah melalui kesempatan untuk melayani dengan cara memberikan persembahan. Mari kita akan mengakhiri. Kita akan berdoa untuk persembahan ini, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Allah berikan kepada kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Allah di tempat ini. Kiranya Allah sungguh-sungguh berkenan memberkati akan persembahan ini, supaya pekerjaan Allah di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus ajar kami untuk mempersembahkan bukan hanya harta kami, tetapi seluruh hidup kami, tubuh dan jiwa kami. Haleluya, amin. Saudara, mari kita akan berdiri dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat yang terkasih, dalam rangka menyambut Mother's Day atau Hari Ibu, Komisi Sekolah Minggu GPMII Samarinda mengadakan lomba kreativitas, yakni membuat aktivitas atau prakarya sekolah minggu sesuai tema Allah itu setia. Caranya bagaimana? Pertama, peserta akan diberikan lesson plan atau tema cerita sesuai kategori pada saat mendaftar. Ada 2 kategori, kelas kecil dan kelas besar. Yang kedua, peserta harus mengirimkan video presentasi membuat aktivitas atau prakarya ke guru kelas sekolah minggu. Pendaftaran dimulai tanggal 4 April dengan menghubungi Pause Shopee di 0812 9518 153 atau contoh Valen di 0896 8248 9747. Batas akhir penerima video tanggal 25 April 2021. Lomba ini terbuka untuk semua jemaat wanita dan mama anak sekolah minggu GPMII Samarinda. Dan tersedia hadiah menarik untuk para pemenang dan souvenir cantik untuk setiap peserta. Yuk, mami-mami, ditunggu ya partisipasinya di lomba membuat aktivitas atau prakarya sekolah minggu dalam rangka Mother's Day. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.